Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Tema kita hari ini adalah resep muda untuk pernikahan bahagia. Ya, pernikahan itu intinya kita menikah karena kita ingin bahagia. Apabila pernikahan itu tidak membuat kita bahagia, apakah pernikahan itu harus dilanjutkan atau dicukupkan sampai di sini saja? Itu pertanyaan tetangga saya. Sekarang beliau itu sudah menjadi seorang janda dengan 3 anak yang sudah besar, namun dulu almarhum suaminya termasuk jenis laki-laki yang kurang bertanggung jawab lah, mempunyai istri lagi dan kurang bisa membahagiakan istri pertama dan anak-anaknya. Namun si istri pertama tersebut sabar dan bertahan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian belum berapa lama ini kita berdialog resmi sekali ya, berdialog, bukan berdialog sih, bercerita. Ya, kalau saya bilang pernikahan itu untuk satu kebahagiaan. Apabila kita tidak bahagia di situ, ya tidak apa-apa kalau kita memilih untuk mencukupkan satu hubungan. Oh begitu katanya, tapi saya dulu bertahan karena dengan alasan yaitu tadi takutnya direlasikan dengan agama ya. Takutnya nanti menurut agama apabila saya tidak patuh pada suami, nanti saya durhaka, sementara surganya itu berada pada pada suami. Ya kalau menurut saya, kata saya ya, surga yang berada pada suami itu suami yang bagaimana dulu gitu kan. Kalau suami yang zalim ya bagaimana, dia sendiri ya wallahu alam, atau wallahu alam, berada yang katanya surga itu, kalau dia sendiri ada di neraka, kita ngikut dia ya, seperti itu. Jadi kebanyakan itu hanya salah satu contoh saja kondisi real para gender wanita itu memilih untuk bertahan atau mempertahankan suami dan keluarga meskipun dirasa sudah tidak membuat dirinya bahagia gitu ya. Kurangnya pengetahuan yang membuat mindset kita jadinya para ibu-ibu ini berada dalam penjara ketakutan ya, berada dalam kungkungan kecemasan yang akhirnya ya sudahlah. Nah, saya rasa wanita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Besar, tidak hendak menciptakan para kaum Hawa untuk menjalani hidup yang seperti itu sampai pada akhir hayatnya. Kita semua diciptakan untuk untuk bahagia di muka bumi ini, walaupun kata bahagia itu sendiri akan luas definisinya. Oke, sekarang kembali kepada tema kita, resep mudah untuk pernikahan bahagia. Ya, kita itu terkadang terjadi cekcok atau tidak bahagia dalam rumah tangga itu karena itu tadi, kita belum mandiri, kita masih bergantung, sehingga kita menuntut. Jadi itu sering atau banyak yang mengucapkan, yang sudah matang dalam percintaan yang sudah banyak pengalamannya, itu selalu bilang iya, kita harus bahagia dulu,
Jadi kalau kita sudah bahagia, sudah mandiri, tidak manja, kita tidak perlu menuntut kebahagiaan dari orang lain. Kalau bisa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, seperti itu. Jadi ketika kita menikah ya kita terima semuanya, kelebihannya dan kekurangannya. Jangan berusaha untuk memaksa atau secara ekstrim merubah pasangan kita. Jadi sebelum kita menikah itu kan kita sudah taruh, sudah mempelajari, sudah mencari referensi dan informasi tentang pasangan kita. Ketika kita menikah, jangan kita mempunyai asumsi atau keinginan hasrat untuk merubah pasangan. Ya udah, berarti kita sudah tahu karakternya seperti itu. Nanti di dalam pernikahan bagaimana? Ya udah, kita siap, ya udah kita terima. Kalau toh memang kita mau pasangan kita lebih baik, ya kita lebih baik dulu gitu kan. Jodoh itu seperti itu, kalau kita semakin lebih baik ya insya Allah jodoh kita juga baik. Karena untuk mengubah seseorang itu baiknya pakai contoh aja. Kalau kita ingin pasangan kita bangun pagi, ya kita bangunnya subuh. Terus kalau kita ingin pasangan kita itu rajin, ya kita rajin dulu gitu. Dan juga durasi waktunya, kita nggak bisa meminta orang lain seperti yang kita inginkan, idealnya kita atau ideal pada umumnya. Sementara setiap orang itu punya keunikan atau karakternya sendiri. Terus ekstrim kita minta berubahnya, baru terkadang tuh kan di tahun pertama itu udah bubar, atau baru 1 bulan udah bubar. Itu banyak juga case yang seperti itu. Ya tidak bisa. Satu, sudah salah kita meminta pasangan kita berubah. Kedua, kesalahan kedua kita minta berubahnya secara drastis. Itu baru dari posisi kita. Kemudian kalau pasangan melakukan hal yang sama, gimana? Saling menuntut jadinya. Karena saling menuntut itu, dan terkadang itu melibatkan keluarga lainnya, pihak ketiga, keempat, terutama orang tua. Itulah yang suka rumah tangganya yang tidak bahagia, karena para orang tua pastinya ingin membela anaknya masing-masing, kendati pun anaknya mungkin yang salah, namun kadang kan gengsi dan sebagai macamnya, rasa cinta kepada anaknya itu sehingga membuat orang tua lebih membela tentunya anaknya daripada menantunya. Nah, ketika sudah ada pihak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, yaitu sudah sulit ya. Jadi kalau ingin pernikahan yang bahagia, ya udah kita terima saja pasangan kita apa adanya. Kendati pun kita inginkan pasangan kita menjadi lebih baik, kita dulu menjadi lebih baik, kita dulu yang bahagia, kita berikan kebahagiaan, baru insya Allah nanti kita mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan, kasih sayang yang setimpal. Kendati pun mungkin tidak cepat, sepertinya itu pasti ya, kalau kita menanam kebaikan, menyebar kebaikan, kebahagiaan, mudah-mudahan itu bukan mudah-mudahan, pasti akan kembali kepada kita. Jadi begitu saja simpelnya. Seperti saya, misalnya saya kan LDR, saya di Palembang, suami saya di Padang, ketemunya 1-2 bulan sekali. Kata orang sih, wah
Katanya yang ketemu tiap hari aja belum tentu, yang serumah saja belum tentu, apalagi yang jauh. Terus apakah kami sering berkonflik? Ya tidak juga, karena kita satu saat memutuskan pernikahan kita ya udah, tidak menuntut. Saya tidak menuntut pasangan saya harus ikut saya, tidak ada kesepakatan apapun. Nikah ya nikah, saya terima kamu apa adanya, dia juga saya terima dengan keadaan yang ada. Tidak harus saya yang ikut beliau, suami, tidak harus suami yang ikut saya. Kalau kita ingin bertemu ya udah bertemu aja. Terus kita di sini sama-sama kerja, sama-sama menabung. Ya udah, kita bahagia. Terus kita punya pandangan yang sama, makanya kalau jodoh itu konon kabarnya adalah cerminan diri. Kita itu nggak akan jauh beda dari jodoh kita. Kita prinsipnya apabila salah satu berkhianat ya berarti ya udah, berarti dia bukan yang terbaik. Yang penting pengkhianatan itu tidak dari kita, tidak dari saya pribadi, dia juga seperti itu. Kalau pasangan berkhianat ya udah, berarti pengkhianat tidak akan berjodoh dengan orang yang setia. Tapi saya tapi di beberapa kasus itu kan tidak sama, ada yang sering konflik ya karena egonya masing-masing. Ya saya tidak menganjurkan baru sebentar konflik terus merasa tidak bahagia terus inginkan pisah. Selama masih bisa sabar, bisa menerima, ya tidak apa-apa, dipertahankan. Namun apabila sudah bikin stres, tertekan, KDRT, ya itu tidak bisa amit-amit jabang bayi. Jangan sampai itu sampai ya saya gimana ya lihatnya, wanita yang kena KDRT itu ya sampai ditonjokin, itu sampai giginya, ada yang sampai giginya lepas atau sampai disiksa, entah itu bagaimana KDRT-nya ya. Itu saya ya kalau sudah seperti itu ya gimana ya, baiknya ya sudah lepaskan saja, biarkan pasangan tersebut mencari yang sepadan dengan dia, yang membuat ya artinya kalau dia memukuli kita itu kan artinya dia tidak cinta ke kita, karena kalau cinta tidak seperti itu. Kalau cinta ingin membahagiakan, kalau hanya ingin kebahagiaan dia sendiri dengan memukuli kita dia bahagia, artinya kan itu bukan cinta, dia hanya mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai kita. Ya udah, dilepasin saja. Cuman kan di sini kebanyakan itu takut diancam kalau misalnya ingin lepas tuh enggak, karena keterbatasan itu tadi, keterbatasan power ya, baik power secara sosial maupun power secara fisik, terutama perempuan ya, diancam dan sebagainya, itu yang yang memang sulit ya. Maka oleh sebab itu saya menganjurkan untuk generasi berikutnya atau untuk para orang tua, beri, kalau ada rezeki, beri pendidikan kepada anaknya daripada memberikan warisan berupa harta benda yang tidak kekal, itu sebentar saja. Lebih baik bekali anak dengan ilmu, dengan pendidikan. Insya Allah apabila dia bisa ilmu itu bisa melindungi dirinya ya. Jadi kita
tidak perlu kita melindungi dengan bodyguard, kita lindungi dia dengan ilmu. Jadi insya Allah kalau para wanita itu berilmu atau berpendidikan tinggi, dia bisa menemukan jalan keluar ketika dia dalam tekanan, ya, seperti itu. Kembali lagi ke judul kita, resep mudah untuk pernikahan bahagia adalah terima pasangan kita apa adanya. Jadilah bahagia karena dirimu sendiri dan tebarkan kebahagiaan kepada pasanganmu dan orang lain. Jodohmu adalah cerminan dirimu. Jika engkau bahagia dan memberikan kebahagiaan, insya Allah jodohmu juga orang yang bahagia dan siap membahagiakanmu. Oke, jangan lupa selalu berdoa agar kita semua diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan dalam pernikahan atau rumah tangga kita. Demikianlah Sri Hartati berbicara tentang resep mudah untuk pernikahan bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.